Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat Isya, melaksanakan sholat tarawih yang ditutup nanti insyaallah sholat witir. Alhamdulillah kita melihat kanan kiri kita mungkin ada kerabat kita yang tidak membersamai kita sekarang. Mungkin ada keluarga kita yang mungkin tidak membersamai di Ramadan ini sekarang. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk dikasih kesempatan lagi, dikasih golden ticket nih untuk bisa menyelesaikan Ramadan. Allah masih percayakan kepada kita sebagai hambanya untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Allah masih ngasih kita kesempatan untuk kita bisa belajar lagi, untuk kita bisa memperbaiki diri lagi. Karena sejatinya bulan Ramadan itu kayak charger ya. Jadi satu bulan ini kita ngecas diri kita supaya di 11 bulan yang berikutnya kita bisa bertahan dengan badai-badai keduniaan yang luar biasa kuatnya gitu ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan ini. Salawat dan salam tidak lupa selalu bercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat keluarga yang insyaallah kita sebagai umatnya selalu berharap kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin. Apa lanjutannya? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man tatawwa'a fa innahu wa man tatawwa'a Fahid kawai badani. Astagfirullah, jadi lupa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lanjutannya wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi lupa ya. Terus. Iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah kita sudah mengetahui bahwa ayat yang biasa dibacakan ketika bulan Ramadan adalah
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang patut digarisbawahi adalah di bulan Ramadan ini outputnya, goalnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini PR buat kita semuanya. Ini adalah hal yang utama yang harus kita benahi dari sekarang. Alhamdulillah 29 hari lagi kita lebaran. Gak terasa 29 hari lagi kita lebaran. Beneran, gak terasa. Insya Allah suatu kebaikan, bulan yang penuh dengan kebaikan ini tidak akan terasa Bapak Ibu, karena begitu cepat gak terasa apabila kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Ini bahaya nih. Bulan yang Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya, Allah lipat gandakan segala perbuatan kebaikan kita, tapi gak berasa. Terkadang kita lupa, kita terlena dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan enak gitu ya. Pulang kerja bagi yang bapak-bapak lebih cepat ya. Biasanya kayak gitu. Yang ibu-ibu lebih banyak juga waktu luangnya insya Allah. Karena memang bulan Ramadan ini istimewa. Allah kasih kita break untuk badan kita supaya lebih dekat pada Allah. Namun yang ingin saya garis bawahi di surat Al-Baqarah di 2 ayat berikutnya yang tadi ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dicatat nih, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi spesial banget, spesialnya banget lah. Karena bulan Ramadan salah satunya adalah bulan Al-Quran. Allah berikan keistimewaan kepada Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di malam yang indah. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Allah turunkan di bulan Ramadan, kan tidak di bulan yang lainnya. Maka dari itu Allah, kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, untuk lebih banyak memegang, membaca, mentadabburi Al-Quran. Para ulama salaf bahkan sampai melalui pendapatnya gitu berkata bahwa di malam hari adalah waktunya kita sholat, dan di siangnya, di malam hari waktunya kita menghidupkan sholat, di siangnya kita baca Quran. Kalau dibalik nggak apa-apa juga, bagus juga. Di malamnya kita hidupkan sholat malam kita, dan di malam hari pula kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sungguh istimewa. Kalau bisa di bulan Ramadan kita perbaiki cara baca Quran kita. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Allah perintahkan kepada kita dalam main-main ini. Ini bahaya kalau kita kerjain. Insya di dalam Al-Quran sudah ada bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Quran secara tartil. Artinya kita wajib, kudu, mesti, harus wajib. Harus, kudu, mesti, wajib. Jadi ada kata-kata lain selain ini ya. Wajib banget, bukan sunnah lagi untuk mempelajari Al-Quran. Caranya gimana? Kita mempelajari cara bacanya dulu deh. Sekarang sudah banyak lembaga-lembaga, musola-musola yang menyediakan tartil Quran ya, belajar Quran. Alhamdulillah Allah sudah mempermudah kita.
Lalu apa sih keutamaan yang lain? Ada sebuah hadis yang membuat keyakinan dari setiap orang untuk selalu mengajar Quran. Hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik pekerjaan adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah juga sudah menerangkannya dalam hadis bahwa kita harus belajar Quran, terlebih kita juga mengajarkannya minimal ke saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, ataupun yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ke anak-anak kita. Hadis berikutnya tentang Al-Quran, karena di bulan Ramadan bulannya Al-Quran, apa yang tepatnya? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, sesungguhnya nanti di hari kiamat syafi'an li ashabi, akan datang menolong para pembacanya. Keren banget gitu ya. Ketika nanti di hari akhir yang tidak ada satupun pertolongan selain pertolongan Allah. Kalau kita rajin baca Quran, kita hafal Quran, gitu ya, terlebih kita bisa memahami, kita mentadabburi Al-Quran, Allah akan mengirimkan Al-Quran untuk menolong kita di hari akhir. Mungkin kita sekarang tidak bisa merasakan karena kita belum ngalamin. Ini pengingat buat saya, terkadang kalau lagi malas namanya buka Quran. Minimal kita sekarang kita buka dulu Quran itu. Minimal sekarang kita coba pegang dulu ya. Ngomong di bulan Ramadan. Sayang. Minimal sekarang handphone kita yang kita sering banget berinteraksi dengannya daripada Al-Quran, kita install dulu ya di Quran. Minimal bisa kita baca meskipun sedikit, meskipun hanya beberapa ayat, meskipun hanya mungkin setengah halaman. Karena ini takut gitu ya, ketika kita sudah selesai bulan Ramadan yang tinggal 29 hari ini, setelah itu Ramadan, setelah itu Syawal, kita nggak ada nilai kecintaan kita dalam Quran selepas Ramadan. Bahaya, PR nih buat kita semuanya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, ada keutamaan hadis tentang baca Quran. Alladzi yaqra'ul Qur'ana fa'id wa huwa mahirun bihi ma'asrafaratil kiramil bararah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, wa huwa mahirun bihi ma'asrafaratil kiramil bararah, nah dia bersama para malaikat dari taat. Ditambahin lagi sama Rasulullah, cakapnya. Itulah hadis ini yang membuat saya itu semangat, dan semua kita ya semoga tetap semangat dalam mempelajari Quran. Dilanjutkan sama Rasulullah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatafa'ahu fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Lalu barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terdata-data membacanya, lalu dia mengulanginya kembali, maka baginya 2 pahala. Maka jangan sampai kita berkecil hati meskipun kita belum lancar dalam baca Quran di bulan Ramadan. Kita ulangi nih, Allah kasih lagi pahala. Kita ulangi lagi, Allah kasih juga pahala. Karena sesungguhnya alif lam mim bukannya satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf dikali 10, bahkan ada hadis dikali 70 ya di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa keutamaan membaca Al-Quran. Jadi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Alhamdu alif lam ha mim dal. Sudah 5 kali 10 50. Dikali lagi berlipat-lipat di bulan Ramadan. Alhamdulillah lam ha Rabbil Rabba al-alamin. Ya banyaklah pokoknya ya, gak perlu kita hitung. Dan kita gak nyampe lah otak kita buat hitung itu semua. Biarkan Allah saja yang menghitung. Maka syahrul Ramadan dari unzila fihi Al-Qur'an, di bulan Ramadan ini mari kita dekatkan diri kita pada Al-Quran, kuatkan diri kita dalam baca Al-Quran, karena sesungguhnya di bulan inilah Quran itu diistimewakan Allah turunkan di bulan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudara, di ayat tersebut masih cukup panjang ya yang kita bahas. Insya Allah bisa kita baca di media-media lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.